Sari JP. Sari JP. Mohon izin Ibu Komang dan Pak Sari selaku mentor. Iya, Pak. Mohon izin Pak, boleh diaktifkan kameranya Pak. Komang Mesri. Betul. Sari JP. Pak mentor, mentornya siapa ini? Oh, iya. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Penguji, Ibu Patinur, dan beserta Coach Ibu Vivi Vijaya, serta yang kami hormati juga selaku mentor Pak Sari, beserta peserta kita Pak Ibu Komang. Baik, mohon izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa ujian ini berlangsung selama maksimal 45 menit, 10 menit untuk paparan bagi peserta, dan yang akan memandu jalannya ujian pada pagi hari ini selaku Coach Ibu Vivi Jaya Latsmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dasar dari Komang Mesri, ya Komang Mesri. Terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sarila JP sudah hadir di tempat ini untuk mendampingi Ibu Komang, ya. Kehadiran Bapak sangat dibutuhkan karena tanpa kehadiran Bapak Ibu Komang tidak bisa mengikuti seminar. Baik, Ibu Patinur di hadapan kita sudah siap Ibu Komang Mesri yang akan memaparkan rancangannya. Ibu Komang seperti disampaikan tadi, Ibu Komang diberi waktu 10 menit untuk memaparkan rancangannya, dan sisa waktu yang lain adalah saran masukan dari mentor, penguji, dan coach. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bu, izin share screen dulu. Baik, silakan. Silakan Bu Komang Mesri. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Vivi Wijaya selaku coach. Kemudian yang terima kasih untuk Ibu Penguji, Ibu Patinur selaku penguji. Kemudian terima kasih kepada Bapak Sarila JP selaku mentor saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berhitung Perkalian Siswa Menggunakan Metode Jarimatika. Nah, nama saya Komang Mesri, instansi saya di SD Impres Tibu, Kecamatan Tinombo. Berikutnya, yang melatar belakangi saya mengangkat isu yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tugas ASN. Core isunya yaitu rendahnya kemampuan matematik berhitung perkalian siswa, di mana kondisi saat ini pembelajaran matematika dianggap sulit. Kemudian belajar berhitung diperlukan alat peraga yang memudahkan siswa. Sementara pada kenyataannya masih banyak guru yang belum menggunakan alat peraga serta masih menggunakan metode yang monoton serta tidak menarik. Nah, kondisi yang diharapkan yaitu mampu meningkatkan kemampuan berhitung siswa dalam perkalian. Berikutnya tugas guru. Di sini saya ambil poin tugas saya terkait dengan isu yaitu menyusun rencana kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau soal sesuai mapel, menilai atau mengevaluasi proses hasil belajar, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, yang terakhir melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Kemudian fungsi guru yaitu meningkatkan martabat dan peran sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selanjutnya identifikasi isu. Di sini terdapat 3 isu. Yang pertama, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, rendahnya
kemampuan matematis berhitung perkalian siswa, dan rendahnya semangat belajar siswa di sekolah. Di sini saya menggunakan teknik APKL, di mana ketiga isu ini telah memenuhi syarat aktual problematik kehalayakan dan kelayakan. Berikutnya, saya analisis menggunakan metode USG, Urgent, Seriously, dan Growth, di mana isu kedua di sini memiliki tingkat urgent, seriously, dan growth yang paling tinggi, sehingga inilah yang saya angkat menjadi core issue. Berikutnya analisis penyebab. Di sini ada 3 penyebab. Yang pertama kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua metode, pembelajaran yang kurang menarik atau membosankan. Yang ketiga material, yaitu terbatasnya alat peraga penunjang pembelajaran. Berikutnya, gagasan kreatif yang saya angkat di sini yaitu meningkatkan kemampuan berhitung menggunakan metode jarimatika. Metode jarimatika di sini adalah satu cara berhitung kali bataku yang menggunakan alat bantu jari tangan. Di sini terdiri dari kelompok bilangan besar, yakni 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan seterusnya. Misalnya pada kelas bilangan 6 sampai 10, ibu jari mempunyai nilai 6, ibu jari dan telunjuk memiliki nilai 7, dan seterusnya. Contoh perkalian 7 kali 8. Ibu jari dan telunjuk adalah angka 7. Kemudian ibu jari, telunjuk, dan jari tengah adalah angka 8. Kemudian jari yang diacungkan adalah puluhan dan jari yang dilipat satuan. Jari yang diacungkan ditambah 20 tambah 30, jari yang dilipat yaitu satuan 2 dikali 3, sehingga hasilnya 50 tambah 6 adalah 56. Tujuannya di sini yaitu meningkatkan kemampuan berhitung perkalian siswa yang kesulitan dalam menentukan hasil pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. Manfaatnya itu membuat siswa lebih aktif belajar serta dapat membantu siswa menyelesaikan perkalian dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, rencana kegiatannya yaitu ada 5. Yang pertama, melakukan persiapan rencana, kegiatan aktualisasi, yang kedua, melaksanakan tes awal, yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran yang memuat teknik jarimatika, yang keempat, melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir, melaksanakan tes akhir terkait dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Di sini pemaparan setiap kegiatannya. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan rencana. Tahapannya yang pertama membuat konsep rancangan. Outputnya tersedianya konsep rancangan. 2, menyampaikan kepada mentor tentang konsep rencana. Outputnya terlaksananya konsultasi rencana kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Outputnya terlaksananya koordinasi. Terkait dengan nilai-nilai berakhlak di sini yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kompeten yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif, memberikan kesempatan pihak lain berkontribusi. Terkait kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN. Kegiatan 2 yaitu melaksanakan tes awal. Tahapannya yang pertama membuat tes awal, outputnya tersedianya soal pretest. Yang kedua, melaksanakan pretest, outputnya terlaksananya pretest. Yang ketiga, memeriksa hasil pretest, outputnya tersedianya hasil pretest. Terkait nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita memahami dan memenuhi kebutuhan siswa, akuntabel melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kompeten melakukan tugas dengan kualitas terbaik, kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN.
Berikutnya, tahapan yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Outputnya tersedianya referensi untuk membuat perangkat. Yang kedua, menyusun RPP yang memuat metode jarimatika. Outputnya tersedianya RPP. Nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, yaitu memenuhi dan memahami kebutuhan siswa, akuntabel, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, adaptif yaitu berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Terkait kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN, dan smart ASN yaitu bagaimana menjadi PNS yang pintar. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan apersepsi, outputnya terlaksananya apersepsi. Dua, menjelaskan metode, outputnya terlaksananya metode. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran, outputnya terlaksananya proses pembelajaran. Yang keempat, menutup pembelajaran, outputnya terlaksananya kegiatan penutup. Nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Di sini terkait memahami kebutuhan siswa, ramah, cekatan, dan solutif. Akuntabel, yakni melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan membantu siswa belajar. Adaptif, yaitu berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Terkait kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan yang terakhir, kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan tes akhir. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama membuat soal evaluasi, outputnya tersedianya soal evaluasi. Dua, melaksanakan evaluasi, outputnya terlaksananya evaluasi. Tiga, memeriksa hasil evaluasi, outputnya tersedianya hasil data evaluasi. Yang keempat, membandingkan hasil evaluasi post-test dan pre-test. Outputnya tersedianya data perbandingan hasil belajar pre-test dan post-test. Yang terakhir, memberikan reward kepada siswa. Outputnya adalah terlaksananya pemberian reward. Terkait nilai dasar berakhlak ini berorientasi pelayanan, yaitu memenuhi dan memahami kebutuhan siswa. Yang kedua, akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Yang ketiga, kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, yaitu menghargai setiap orang, yang dimaksud sini adalah siswa. Terkait kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN, yaitu terkait dengan tugas guru. Berikut ini adalah rencana jadwal kegiatan yang dimulai pada minggu kedua di bulan Mei. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Komang sudah menyampaikan rancangannya. Silahkan di stop share. Baik, Ibu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan masukan. Yang pertama kami minta saran masukan dan penguatan dari mentor. Silakan Pak Sari. Bisa diaktifkan dulu speakernya, Pak. Yang ada mikrofon warna merah. Silakan Pak Sari. Ya, terima kasih. Kesempatan ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan kesempatan walaupun hanya bertatapan muka lewat media elektronik. Yang saya hormati
Ibu penguji, yang saya hormati Ibu pembawa acara, Coach, Pak. masih awal guru kami ini, Komang Mesri, sudah menyampaikan akan ada pelatihan prajabatan. Jadi dari kami sebagai kepala sekolah memberi penguatan bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu bisa diatasi asalkan dengan komunikasi yang baik. Sehingga pada awal pelaksanaan, dia menyampaikan ke saya hanya lewat HP bahwa saya sudah mau melaksanakan ini. Kemudian saya menanyakan apa yang dibutuhkan, saya sampaikan. Dia sampaikan ini yang saya butuhkan, kami selalu berkoordinasi dan tidak pernah putus sampai tadi malam dia mengatakan bisa kira-kira, saya bilang akan saya coba. Dan puji Tuhan pada pagi ini kita bisa laksanakan itu. Memang di sekolah kami seperti apa yang telah dia paparkan, itu yang masih sangat kurang itu dalam hal perkalian, sebagaimana apa yang dia angkat di dalam judul materinya. Itu yang sangat kurang, dan memang keterbatasan juga dari teman-teman guru dalam pelaksanaan pembelajaran dalam hal ini. Kita kurang alat peraga, kurangnya juga komunikasi dari teman-teman yang lain, karena saya juga baru di sana, dan setelah saya pertama kali di sana 1 minggu, setelah saya ditempatkan di tempat itu, kita sudah libur nasional kemarin. Jadi dalam hal ini saya sendiri, untuk orang tua siswa saya belum tahu semua, saya belum pernah laksanakan pertemuan di sekolah itu. Jadi saya bersyukur dengan adanya ini, salah satu problem dalam sekolah kami dalam hal ini, pelajaran matematika, dengan adanya prajawatan dari Ibu Komang bisa akan diatasi untuk selanjutnya. Saya kira itu dulu yang dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sari atas saran penguatannya. Baik, selanjutnya waktu untuk Ibu penguji memberikan saran dan masukan. Silakan Ibu Patino. Suaranya Ibu. Baik, terima kasih Bu Vivi. Sayang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, salam kenal juga Pak untuk buat Pak Sari LJP, walaupun hanya via Zoom ini Pak. Semoga sehat dan berbahagia selalu Pak. Amin. Dan juga kepada Ibu Komang Mestri, sudah siap ini ya? Jangan tegang, kan sudah dibaca, sudah dipelajari ya, insya Allah ya bisa. Amin amin. Baik, pertama saya ingin mendapat penjelasan dari saudari. Apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini dan bagaimana kaitan dengan agenda 3. Silakan dijelaskan, Ibu Komang. Baik, Ibu, terkait dengan isu yang saya angkat di sini, yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam berhitung perkalian matematika. Nah, di sini keterkaitan dengan agen yang menjadi latar belakang, yaitu kondisi saat ini berdasarkan pengamatan saya pribadi di sekolah tersebut, Ibu, bahwa
anak-anak ini menganggap bahwa matematika itu terutama perkalian itu sulit karena mereka kesulitan menghafal. Kemudian dari pengamatan saya juga beberapa guru masih kurang menggunakan metode yang menarik serta tercenderung membosankan bagi siswa. Sementara itu juga alat peraga juga masih terbatas, Ibu. Jadi biasanya siswa menjadi bosan dan malas. Nah, seterusnya saya memunculkan ide bagaimana jika kita menggunakan alat peraga yang sederhana, yaitu memanfaatkan jari tangan. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 3, Ibu, yaitu di sini kita melakukan tugas sesuai dengan manajemen ASN, di mana tugas dan fungsi kita sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini untuk tugas guru sendiri yang saya paparkan tadi ada 8 poin itu, yaitu di antaranya melaksanakan perencanaan, melaksanakan pembelajaran, sampai dengan melaksanakan evaluasi. Nah, sementara itu terkait dengan Smart ASN di sini, Ibu, kita dituntut untuk maju atau mengikuti era digitalisasi. Nah, bagaimanakah itu Smart ASN? Jadi ASN yang pintar itu pintar berinovasi serta memanfaatkan berbagai macam sumber maupun teknologi, entah itu bukan teknologi, yang jelas memanfaatkan berbagai sumber yang ada untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran sehingga membuat inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas. Berikut saya ingin saudara menjelaskan. Untuk kegiatan 1 tahap ke-3 ya, saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar harmonis dan kolaboratif. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan. Di tahapan yang keberapa, Ibu? Mohon maaf, diulang. Kita untuk kegiatan 1 tahap ke-3. Tahap ketiga. Saudara kan rencananya akan mengaktualisasikan nilai dasar harmonis dan kolaboratif. Baik, Ibu. Di situ saya Coba jelaskan. Melaksanakan rencana kegiatan yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat, yaitu nilai kolaboratif dan harmonis. Nah, di sini saya ingin mengaktualisasi nilainya, yaitu Ibu, yang pertama kolaborasi. Jadi saya membuka kesempatan bagi pihak lain untuk berkontribusi sehingga menghasilkan kerjasama untuk meningkatkan nilai lebih. Kemudian harmonis di sini, Ibu, dari adanya kita berkoordinasi di situ, saya harapkan terjadinya lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung antara teman sejawat maupun dengan atasan. Terima kasih, Bu. Baik. Selanjutnya saran saya sebagai penguji, coba digali lagi lebih dalam lagi nilai-nilai dasar ASN yang ada ya. Mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan, misalnya loyal yang tidak Komang Mesri masukkan sebagai guru. Salah satu tugasnya adalah mencerdaskan. Itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya, yang merupakan pelaksanaan dari nilai dasar loyal. Gitu. Baik, Ibu. Itu masukan itu ya, saran saya. Ya, baik, Ibu. Bisa diterima? Bisa diterima dengan senang hati. Baik, iya. Terus saran yang berikutnya, untuk tahap 1 di kegiatan 1 kan sudah jadi kan ya, malah sementara diseminarkan. Jadi tidak perlu lagi itu ya, tidak perlu lagi. Nah, kegiatan 2 dan 3 sebaiknya diperbaiki kembali. Contoh kegiatan 3 bisa dimasukkan dalam tahap di kegiatan 1. Juga pembuatan pretest, post-test. Terus kegiatan 5 itu sebaiknya jadi tahapan saja dalam kegiatan evaluasi kegiatan. Ya, baik, boleh begitu? Itu saran. Ya, terima kasih. Ya, diterima sarannya ya. Terima, Ibu. Ya, dicatat ya. Ya. Saran saya juga sebaiknya metode ditambah. Jangan hanya 1 jari matika saja kan? Itu kan 30 hari nanti.
Pak Komang ya, Ibu Iya. Komang ya. Iya, Ibu. Nanti bosan muridnya, nanti bisa jadi istilah nanti Ibu Guru Jarimatika. Iya, Minimal 2 ya, iya, Ibu. Baik. dan itu akan menjadi kegiatan ya. Diterima ya, kalau bukan cuma Diterima, 1 saja ya. Harus ada kasih 2 situ ya, Ibu. minimal. Baik. Boleh diterima sayang? Boleh, Ibu. Selanjutnya untuk penulisan dan tata letak saya serahkan kepada coach. Yang jelas ini adalah suatu tulisan ilmiah. Silakan Ibu Vivi. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Penguji. Jadi Ibu Iya. Komang gitu ya. Jadi yang pertama saya keterkaitan isu dengan agenda 3 Ibu perbaiki lagi ya. Jadi kalau ada muncul isu itu berarti agenda 3 tidak jalan dengan baik. Ibu perhatikan lagi nanti ya. Di situ kayaknya gagasan yang Ibu buat menjadi keterkaitan dengan agenda 3. Yang dikaitkan adalah dengan isu. Jadi ketika muncul isu, maka agenda 3 berarti tidak jalan dengan bagus dengan ASN dan Smart ASN-nya. Kemudian pengayaan nilai ya, pengayaan nilai di tiap tahapan. Kemudian ketepatannya itu mungkin ini masih direncanakan nanti waktu pelaksanaan lebih tepat lagi yang mana apakah nilai itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu ya. Kemudian nanti bisa bergeser atau berubah atau bertambah gitu ya. Jadi tapi untuk rancangan ini silahkan diperbaiki lagi keterkaitannya dengan baik, kemudian kegiatannya dibuat dengan lebih rapi lagi gitu ya pertahapannya. Jadi jangan lompat-lompat supaya kelihatan bahwa Ibu apakah memang setiap membuat prioritas postas itu beda atau satu kali dibuat kemudian nanti diberikannya waktu yang berbeda gitu ya. Jadi saya sepakat dengan Ibu Ibu Penguji metodenya gitu ya, metode boleh ditambah itu karena Ibu adalah guru SD. Guru SD itu setahu saya bukan guru bidang studi gitu ya, jadi guru semua mata pelajaran gitu. Jadi saya rasa bukan hanya matematika mungkin yang nilainya masih kurang dan mungkin juga bukan hanya di perkalian, jadi terlalu sempit gitu. Jadi nanti kalau memang ini kan berarti bagaimana pemahaman nilai mana sih yang sudah bagus, yang mana yang belum. Mungkin bukan hanya matematika dan bukan hanya khusus di perkalian, mungkin matematika itu secara keseluruhan matematika gitu ya, bukan hanya khusus di perkalian. Jadi itu menganalisa itu makanya jangan terlalu sempit gitu. Kalau memang mau bikin itu untuk perkalian itu berarti nanti salah satu subnya adalah di situ gitu ya. Ketika bicara perkalian maka menggunakan jarimatika. Ketika bicara metodenya. Jadi sekarang di sini adalah mau memperbaiki metode supaya anak-anak itu jadi semangat, ada motivasi untuk belajar. Gitu ya. Jadi metode dan jadi banyak di situ metodenya apa, kemudian mungkin alat peraganya gitu ya, medianya itu ditambahkan karena selama ini tidak ada. Jadi Ibu jangan cuma mengharap di sekolah tidak ada media, buat dengan alat-alat bahan-bahan yang ada atau mungkin malah daur ulang gitu ya, apa yang sudah tidak dipakai bisa dimanfaatkan. Itu ya, jadi adaptif bagaimana Ibu memperbaiki semua itu terus menerus. Jadi perkalian kan tidak tiap hari, 1 bulan tidak itu terus. Masa mau main jarimatika terus. Jadi mungkin memang pembelajaran bukan hanya matematika. Gitu. Jadi ada beberapa nilai sehingga Ibu lebih luas, enak gitu ya. Jadi nanti yang tidak terselesaikan di 1 bulan ini jadi RTL gitu. Jadi masih apa lagi nih yang masih perlu ditingkatkan, materi apa yang belum KKM-nya masih di bawah KKM atau mencapai KKM tapi belum ada lebih di atas dari KKM. Itu Ibu ya. Jadi supaya lebih luas lagi gitu. Dan terlalu sempit. Oke, jadi kemudian penulisan tabel itu bisa dibuat dengan spasi 1 ya, tunggal. Supaya tidak makan tempat. Oke, jadi itu yang bisa saya tambahkan. Sudah dicatat. Kalau saya ditanya lagi nanti saya lupa ya. Jadi apa yang saya sampaikan kalau tidak dicatat saya sendiri lupa. Baik, dengan demikian berakhir sudah pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar dari Ibu Komang Mestri. Terima kasih sekali lagi Pak Sare, Pak Mentor ya. Insya Allah kita 1 bulan lagi ketemu dalam
evaluasi laporan aktualisasi nilai dasar dari Ibu Komang. Terima kasih Ibu Bupati Nur, dan akhirnya kasih, saya Bu kembalikan Vivi. ke evaluator. Baik, terima kasih Bu Vivi selaku coach. Terima kasih juga kami ucapkan kepada penguji kita Ibu Bupati Nur, dan terima kasih Bapak Pak Sari selaku mentor atas kehadirannya memberikan penguatan kepada peserta kita ini atas nama Ibu Komang. Mestri, selamat Ibu Komang, selamat melaksanakan aktualisasi 30 hari ke depan lagi. Kita kembali di ruang ini melaksanakan ujian. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Mentor, Pak Sari dan Ibu Komang, saya pindahkan ke room utama ya Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Di stop record saja Bu.